Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kembali lagi bersama saya, AKP Tira Karista SIK. Di sini kita akan melakukan sosialisasi tentang penerimaan SIPSS tahun anggaran 2023. Jadi memang Pak Dokter, Mbak Dinda, jadi memang setiap tahunnya kami melaksanakan sosialisasi, tapi beda tahun ini. Tahun ini saya sebagai host, biasanya saya sebagai narasumber. Jadi di sini sekretariat juga pengen belajar jadi host. Dan tentunya kami juga ditemenin oleh perwira baru di sekretariat, yaitu Ibtu Arninta, SIK, STRK, apalagi Ibu. Jadi di sini kita kedatangan perwira baru di sekretariat yang tentunya nanti akan membackup segala kegiatan penerimaan baik itu SIPSS, Akpol, Bintara, Tamtama, dan lain sebagainya. Di sini tidak kalah kerennya juga ini narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Andika, Bu Sylvia. Ya. Jadi beliau ini adalah alumni SIPSS tahun 2021. Yang ini 2021 ya. Jadi yang satunya sudah berpangkat Ibtu, yang satunya sudah berpangkat Ibda. Jadi kalau misalnya daftar SIPSS nih, keluarannya seperti Mbak Dinda ya Mbak ya. Jadi kita akan berbincang sedikit gimana sih pengalamannya pada saat daftar SIPSS pada tahun 2020 ya dan 2021. Monggo silakan Mbak Dinda, mungkin bisa dijelaskan apa sih SIPSS itu sendiri? Siap. Baik, SIPSS merupakan perekrutan anggota Polri melalui sumber sarjana. Di sini anggota Polri yang direkrut memiliki keahlian bidang masing-masing dari tingkat kesarjanaannya. Di situ kita ada mengambil dari D4, S1, S2 profesi, dan dokter spesialis. D4-nya ada juga ya? Siap, ada. D4-nya untuk ahli nautika khusus. Jadi sangat spesifik ya, Kak Armin ya. Banyak banget ya, banyak banget tahun ini. Jadi bagi yang mau bergabung, ayo monggo. Nanti datang ke sekretariat. Sebelumnya daftar dulu ya, Mbak Armin ya. Silahkan. Jadi info dari sekretariat ini untuk pendaftaran online dan verifikasi itu mulai tanggal 24 hari ini ya Kak? Iya, hari ini. Mulai hari ini sampai tanggal 29. Nanti silakan yang sudah pendaftaran online, silakan langsung datang ke Bagdal Pers Biro SDM Polri NTB. Wah, seru nih tentunya karena persaingan nanti bakal seluruh Indonesia ya. Jadi dokter-dokter itu orang terpilih di Indonesia nih. Dulu waktu daftar dokter giginya berapa dok? Dulu se-Indonesia 2020 ada 16 orang. Yang diterima berapa dok? Diterima yang 4. Wah, luar biasa. Seluruh Indonesia. Kalau Mbak Adinda? Kalau untuk perekrutan daftar pertama itu yang terverifikasi psikologi ada 260-an. Yang diterima kuotanya 7. Wah, luar biasa juga ya. Beliau-beliau ini adalah orang terpilih yang bisa bergabung menjadi anggota Polri tentunya untuk jalur yang perwiranya ya. Tidak main-main lagi nih. Kan banyak jalur nih, ada yang Akpol, ada yang Bintara, ada yang Tamtama nih perwiranya langsung loh. Berapa umurnya Mbak Adinda? Sekarang 26. Sama, 26. Singgah? Siap nasi single. Oh, sorry tapi ini kita bukan pengrekrutan ini ya, jodoh ya. Tapi pengrekrutan anggota Polri ya. Sorry, kita lanjut lagi, intermezzo aja. Jadi untuk kegiatan SIPSS itu banyak banget ya. Nah, ngomong-ngomong jumlah kuotanya nih berapa ya Pak Dokter Andika? Jadi menurut informasi untuk kuota didik tahun ini 2023 itu ada 100 orang. Jadi sudah bertambah dari tahun saya. Tahun saya hanya 75 orang. Dinda berapa? 75. 2022 sudah 100, sekarang 100 lagi. Jadi untuk lama pendidikannya 6 bulan, tempat pendidikan di Akpol Mdiklat di Semarang, di Jawa Tengah. Kemudian untuk buka diknya tanggal 7 Maret sampai selesai dik tanggal 7 September sudah dilantik menjadi perwira Polri. Jadi pendidikannya di Akpol ya? Di Akpol. Tapi lulusannya SIPSS? Lulusan SIPSS. Oh, enggak lulusannya Akpol aja gitu? Enggak. Oh, beda ya? Beda, tetanggaan.
Itu untuk kuota dan Bukadik. Untuk persyaratan umumnya gimana sih Mbak Adinda? Ya, yang pasti persyaratan umum itu kita merupakan warga negara Indonesia, terus harus berumur paling rendah 18 tahun, sehat jasmani, rohani, tidak sedang terlibat kasus pidana, berwibawa, jujur, dan adil itu harus dimiliki para peserta nantinya, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Wah, ngomong-ngomong, kalau bersedia ditempatin, Mbak Adinda orang mana Mbak? Orang NTT, Penempatan di? NTB, Ada keluarga Mbak? nggak ada. Siapa? Kok Dokter Andika? Saya pengiriman Polda Kepulauan Bangka Belitung, penempatan di Polda Nusa Tenggara Barat. Wah, jadi orang merantau semua ya sih. Merantau semua. Ini Bu Arsi, Jogja, Kalimantan. Jadi semua ini kita kaum merantau. Tadi kan ada umur minimalnya tuh. Kalau usia maksimalnya berapa sih Mbak Dinda? Untuk usia maksimal 40 tahun khusus untuk dokter spesialis, terus 30 tahun itu untuk S2 dan S2 profesi, 28 tahun untuk S1 profesi, dan 26 tahun untuk S1 juga D4. D4 ya. Luar biasa ya. 40 tahun juga bisa 40 direkrut. tahun. Boleh menikah itu dokter? Menikah khusus dokter spesialis. Oh, kalau di bawah spesialis itu nggak bisa. Enggak sih, nggak bisa, harus single. Harus single Harus ya. single. Biar kayak Boleh Pak Dokter pacaran dan tapi harus single. mungkin Bu Arin ada yang ditanyakan? Terus kalau untuk perempuan gimana itu selama pendidikan? Kalau misalkan dia udah berkeluarga, misalkan tadi yang dokter spesialis, misalkan dia hamil atau gimana, boleh? Jadi khusus untuk wanita tidak bersedia untuk tidak hamil selama masa pendidikan. Jadi sabar-sabar dulu yang sudah menikah ibu-ibu yang Loh, kok mendaftar. berarti saya nggak bisa daftar? Tidak bisa. Lagi hamil soalnya. Sudah gugur di persyaratan. Sudah kada luar saya. Jadi suami istri harus sabar ya. Tadi kan udah tanya tentang persyaratan umum nih. Sekarang saya mau tanya tentang persyaratan khususnya apa sih? Dia sarjana apa aja yang bisa? Mungkin tadi ada yang disebut D4 juga. Itu apa sih? Baik, untuk spesialis itu ada 7 dokter spesialisnya. Yang pertama anestesi, ada spesialis anak, kandungan, bedah, patologi klinik, penyakit dalam, dan forensik. Untuk S2, ada S2 keperawatan, teknik elektro, dan S2 psikologi profesi. Di sini psikolog S2-nya. Dan untuk S1 itu ada 27 prodi. Banyak sekali ya. Iya. Lumayan tahun ini lebih banyak dari Biasanya berapa sebelum-sebelumnya. sebelumnya? Kalau tahun saya itu ada 23, satunya itu khusus 24. Iya. Andika juga Sama 20. sama. Untuk yang S1 itu ada kedokteran umum profesi, kedokteran gigi profesi, farmasi profesi apoteker, S1 keperawatan itu juga profesi. Terus ada biologi, fisika, kimia. Teknik itu ada teknik informatika, programming, jaringan, dan sistem informasi juga programming dan jaringan. Teknik metalurgi, industri, ilmu komunikasi, public relation dan jurnalistik, S1 psikologi, arsitek, hubungan internasional, sastra Prancis, pendidikan bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, S1 akuntansi, statistika, ilmu administrasi negara. Dan untuk D4-nya itu ada ahli nautika tingkat 3. Wajib melampirkan ijazah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Banyak banget ya. Iya, S1 ya. sangat banyak. Ada Terus, bahasa Prancis, Bu. Bahasa Prancis. Ada Korea juga mungkin. Korea. Korea. Ada nonton Korea. Nonton drama Korea. Sarange. Sama sarang gitu. Terus kalau untuk dokter itu apakah harus sudah selesai internship atau gimana? Jadi kalau dokter, jadi di sini kan program terbaru pemerintah ini dokter gigi juga ada internship. Jadi untuk persyaratan dokter harus sudah ada STR atau minimal STSI, surat tanda selesai internship. Jadi teman-teman dokter umum atau dokter gigi yang baru lulus harus lulus internship dulu. Kalau
lulusan yang lama boleh tidak ada STSI, langsung melampirkan STR, surat tanda registrasi. Akreditasinya gimana tuh? Untuk akreditasi minimal B dengan IPK 2,75. Itu boleh perguruan tinggi negeri ataupun swasta ya? Negeri maupun swasta minimal B. Terus tinggi badannya gimana Pak Dokter? Kalau tinggi badan persyaratan tahun ini sesuai petunjuk itu untuk pria 158 cm dan wanita 155 cm. Oh berarti ini ya agak ini sedikit ya? Ya agak turun grade-nya ya? Standarnya. Pak Dokter berapa tingginya? Saya kebetulan tinggi saya nggak terlalu tinggi, 184. Kayaknya bisa buat buat motif mangga, motif rambutan gitu bisa dipakai. Jadi seperti itu. Jadi udah banyak sekali ya yang diceritain. Terus kalau misalnya item-item pelaksanaan kegiatan seleksinya tuh apa aja sih Pak Dokter? Yang dites ya? Yang dites. Untuk yang dites untuk SIPSS namanya itu ada TKK, tes kemampuan keterampilan. Jadi di mana TKK ini yang setahu saya dibagi 3 aspek ya, ada aspek pengetahuan, terus keterampilan sama apa satunya? Sikap perilaku. Sikap perilaku. Jadi ada 3 item. Kemudian yang untuk di Panda, tingkat Panda ya, ada TKK pengetahuan dan psikologi. Jadi TKK ini nanti nilainya akan dipakai lagi di pusat untuk diakumulasikan dengan nilai keterampilan. Jadi TKK keterampilan dilakukan di pusat, di mana untuk soal-soal dan tesnya itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi misalkan saya dokter gigi, ya udah pertanyaan saya seputar tentang ilmu kedokteran gigi, tidak ditanya tentang psikologi, tidak ditanya tentang ilmu-ilmu agama dan lain-lain kayak gitu. Jadi sesuai dengan prodinya ya. Sesuai dengan prodinya masing-masing. Betul. Kalau misalnya nih saya kuliah bagian ini nggak mungkin meluas melebar ke yang lain lagi. Betul gitu sekali. Ya. Ini kebetulan dokter gigi dan satunya sarjana psikologi ya. Siap. Kalau di psikologi sendiri tesnya gimana sih Mbak? Kalau psikologi juga sama untuk tingkat Panda itu. Karena kami memang familiar dengan tes psikologi selama kuliah, jadi itu seperti tes bidang juga di psikologi. Nah, bisa dipelajari dari psikotes yang sudah diketahui secara umum itu nanti akan diujikan kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja. Untuk bobot nilai lulus itu 61. Ada NBL-nya ya, nilai batas lulusnya ya. Jadi kalau misalnya nih di bawah 61 nih, otomatis gugur, tidak memenuhi syarat. Nggak bisa lagi melanjutin ke tahapan selanjutnya. Coba lagi tahun depan. Kalau misalnya yang jasmaninya juga gimana ya Mbak ya? Kalau jasmani itu terdiri dari jasmani A, B, dan C. Nanti ada juga pemeriksaan antropometri. Di situ nilai lulusnya 41. Ada batas nilai. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan semuanya jasmani A, B, C, terus nilainya di bawah 41, berarti dia TMS juga? Iya. Tidak lulus. Harus bisa renang? Harus. Kalau nggak bisa renang gimana? Kalau nggak bisa renang, latihan renang dulu. Latihan renang dulu. Ya mungkin bisa di sini. Laut banyak ya. Tempat kolam renang juga banyak. Ada di Mayura. Mungkin di rumah bapak ibu ada kolam semua. Bisa latihan sama Indah. Kolam ikan. Jadi seperti itu ya, banyak sekali yang udah kita bicarain di sini dari pelaksanaan awal. Mungkin saya tambahkan lagi ya, untuk seleksinya ini kan ada Rikmin ya, dari awal daftar di website, habis itu verifikasi, habis itu ada Rikmin, terus ada kesehatan 1 ya Pak Dokter, ya, habis betul. kesehatan 1 psikologi, habis itu baru TKK ya, habis itu kesehatan 2 lagi, sidang dulu ya, sidang untuk masuki kesehatan 2, habis itu baru ada kegiatan Rikes 2-nya, ada wawancara lagi ya, psikologi tahap 2 ya, ada. Dan PMK juga di situ, dan terakhir Rikmin akhir dan supervisi. Jadi mereka ini udah melaksanakan kegiatan seleksi, masih lagi disupervisi oleh tim Mabes. Jadi sebegitu ketatnya untuk masuk menjadi anggota Polri ini, makanya kita harus bersyukur nih beliau-beliau yang udah hebat, yang udah bisa masuk melalui sumber SIPSS. Mungkin bisa kita buka pertanyaan dari mungkin ada yang peserta yang ingin mendaftar atau apa, mungkin bisa dicek Bu Arnin apa saja pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan masuk ya, karena kan kita juga live di Instagram. Yang pertama yaitu
Kak, apakah tesnya juga sama? Ada akademik, psikologi, dan yang lainnya? Tadi kan sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan untuk jenis-jenis tesnya. Sudah dijelaskan. Skip. Kemudian, apakah ada tes kesehatan? Jika ada, apa saja yang diperhatikan atau dipersiapkan pelamar untuk tahap ini? Kebetulan ada Pak Dokter, silahkan Pak Dokter langsung dijawab. Ya, jadi saya izin menjawab untuk pertanyaan tentang pemeriksaan kesehatan. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan ini dibagi dua ya. Ada kesehatan 1, ada kesehatan 2. Di mana kesehatan 1 ini pemeriksaan fisik, di mana kita hanya melihat kondisi fisik dari rekan-rekan yang mendaftar. Nanti untuk dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya apa saja. Jadi kita membagi, biasanya ada sekitar 6 pos. Jadi ada tinggi berat badan. Jadi tinggi dan berat badannya harus ya ideal lah minimal. Kita ada standarnya, kita ada petunjuknya, jadi harus masuk ke dalam standar yang sudah ditentukan. Kemudian ada tensi dan nadi juga diperiksa. Jadi kalau misalkan yang agak-agak tegang, biasanya tensinya agak naik, kurang istirahat, tensinya bisa turun, bisa naik. Jadi harus persiapan istirahat yang cukup. Kemudian pemeriksaan gigi dan mulut, ya kebetulan saya dokter gigi, ya minimal giginya harus bersih ya, lubang-lubang silahkan ditambal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya ada THT, tenggorokan, hidung, telinga. Di sini jangan sampai ada infeksi di tenggorokan, hidung maupun di telinganya. Kemudian ada pemeriksaan mata. Mata ini kita periksa secara fisiknya, fisik mata, kemudian buta warna dan visus. Jadi kalau yang menggunakan kacamata, boleh dibawa kacamatanya pada saat pemeriksaan. Kemudian untuk yang terakhir ada pemeriksaan fisik, di mana fisik ini kita cek semua fisik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita cek bekas luka, bekas operasi, itu semua kita cek. Jadi pemeriksaannya benar-benar seluruh tubuh untuk rikes 1. Kemudian untuk rikes 2, di sini ada beberapa item pemeriksaan. Jadi pemeriksaan penunjang, di mana kita pengambilan sampel darah, sampel urin, kemudian EKG atau rekam jantung, kemudian ronsen toraks, dan pemeriksaan keswa atau kesehatan jiwa. Jadi di sini untuk persiapannya ya silahkan biasanya lebih ke makan makanan yang dikonsumsi, karena hasil lab biasanya mempengaruhi dari makanan yang kita konsumsi kayak gitu. Jaga pola makan berarti. Jaga pola makan, betul. Berarti nggak boleh overweight ini? Overweight tidak boleh. Kita ada patokannya. Nggak patok ideal itu. Harus seideal mungkin. Jadi silakan yang berminat untuk mendaftar, mulai dijaga pola makannya. Terus juga mungkin bisa mulai nimbang-nimbang nih kira-kira overweight atau enggak. Kalau misalkan overweight, ya silahkan mulai olahraga dikurangi, pola makannya dijaga biar seideal mungkin dan lancar pendaftarannya. Kemudian nih selanjutnya, untuk yang belum menikah itu pria atau wanita, Kak? Untuk yang boleh menikah, pria wanita, dan belum boleh menikah itu pria wanita juga. Dengan kriteria yang tadi spesialis atau bukan. Cuman mungkin khusus yang wanita kan selama pendidikan bersedia tidak hamil. Maksimal umur berapa, Kak? Kenapa nggak ada jurusan hukum? Nanya nih yang jurusan hukum nih, kenapa nggak ada jurusan hukum? Karena kebijakan dari Mabes Polri ya, dari Mabes Polri sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian bagaimana dengan KTP atau KK dari pihak Dukcapil yang tidak ingin melegalisirnya? Itu kan sekarang kan KK itu sudah pakai barcode, jadi tidak perlu lagi dilegalisir jika KK-nya sudah ada barcode. Kemudian untuk pendaftaran harus sesuai provinsi KTP atau bisa bebas. Jadi di sini tidak berlaku untuk domisili ya. Kebetulan tadi juga kita baru selesai rapat dan memang di Jupra itu tidak ada untuk domisili. Bagaimana waktu pendaftaran Pak Andika sama Bu Silvi? Mungkin kalau saya kan karena saya daftar di tempat saya tinggal, jadi saya sesuai domisili. Tapi setahu saya tidak ada. Mungkin Dinda yang daftar tidak di domisilinya ya? Dinda daftar dari mana? Waktu itu saya daftarnya dari Sulawesi Utara. Saya menggunakan domisili karena kebetulan di sana sudah setahun lebih.
Jadi melampirkan domisili dari RT RW juga kelurahan setempat. Bisa ya, jadi emang tidak berlaku karena ini kan dia kan direkrut seluruh Indonesia juga. Nanti kan dia kan tesnya di pusat juga, ya tidak berlaku untuk domisili. Jadi begitu. Jadi begitu tidak berlaku domisili. Oh, ini ada lagi nih. Izin untuk form ditulis tangan atau diketik. Kalau diketik, format penulisannya gimana? Rims. Jadi untuk pendaftaran awal di website dulu, Bu Armin mungkin bisa dijelaskan. Silahkan. Nanti untuk format-format yang ditulis tangan atau ketik itu untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, silahkan rekan-rekan daftar dulu ya. Silahkan daftar online di website penerimaan.polri.go.id. Nanti silahkan dipilih yang pendaftaran SIPSS. Jadi setelah nanti rekan-rekan melengkapi berkas, melakukan verifikasi di Polda dan mengikuti tahapan-tahapan seleksi selanjutnya, nanti kami akan memberikan informasi-informasi yang lebih detail lagi. Karena surat-surat pernyataan itu kita buat di ritme akhir ya, karena kan masih banyak tahapan seleksi ini. Jadi Polda NTB memberlakukan mereka ini yang baru daftar, kita hanya kita hanya mengecek untuk surat-surat yang penting-penting saja, KTP, KK, ijazah, SKCK gitu. Jadi untuk per tahapan seleksinya ini kan pasti ada sistem gugur tidaknya. Jadi kami mungkin menghemat tenaga, menghemat energi, menghemat waktu. Jadi nanti di akhir, pada saat rekrutmen akhir, itu baru kita kumpulkan semua surat-surat pernyataan. Jadi seperti itu yang berlaku di NTB. Jadi tidak semuanya harus dibuat dulu semuanya, enggak. Jadi kami berlakukan seperti itu dulu. Kita cek yang istilahnya yang penting-penting dulu. Setelah lulus semua tahapan seleksi, baru buat surat pernyataan itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bu Argit? Mungkin ada dari yang memantau di live Instagram yang ikut. Ada yang masih mau mengajukan pertanyaan? Mana? Mohon maaf, kenapa website penerimaan Polri-nya belum bisa diakses? Oh ya, jadi dibukanya jam 10 WITA. Nah, udah dibuka nih. Pak Wawan sudah dibuka dari 35 menit yang lalu ya. Jadi operator kami di sini nanti akan mengecek per waktu, per jam nanti yang daftar mana, nanti akan kita laksanakan verifikasi. Nah, untuk selanjutnya ini Bu Dinda mohon izin bertanya, untuk S1 ilmu administrasi bisnis bisa nggak? Kita di sini sesuaikan prodinya. Kalau misalnya ada di pengumuman berarti bisa. Kalau misalnya tidak ada ya berarti tidak bisa. Ilmu gizi kayaknya tidak ada ya. Ilmu gizi. Jadi untuk pembukaannya sesuai dengan kebutuhan ini kan? Ini mungkin Pak Dr. Andika bisa menjawab. Mohon izin bertanya Kak, terkait mata minus itu bagaimana ya Kak? Apakah kemungkinan bisa lulus nggak? Soalnya untuk biaya lasiknya sangat mahal. Terima kasih. Untuk mata minus, jadi untuk mata minusnya kita punya patokannya sendiri. Jadi berdasarkan visusnya. Jadi kita tidak lihat minusnya, minus berapanya kita tidak lihat. Kita hanya lihat visusnya 6 per berapa. Kita ada batasannya. Jadi kalaupun nanti ada teman-teman pakai kacamata, boleh dibawa nanti buat bahan pertimbangan kami. Seperti itu. Jadi yang minus bawa kacamatanya sendiri-sendiri. Ya, betul. Nah, ini nanti sama untuk teknik informatika nanti bisa dilihat ya. Jadi kami di sini arahan dari Mabes juga kita harus menyesuaikan prodinya. Kalau misalnya prodinya tidak sesuai dengan yang ada di pengumuman, berarti mohon maaf tidak bisa untuk mendaftar. Nanti mungkin untuk prodi-prodi itu bisa dilihat di Instagram kami di penerimaan.polri.ntb. Di situ sudah kami posting juga, sudah kami jelaskan prodi apa saja yang dibuka untuk tahun ini serta persyaratan-persyaratannya bagaimana. Habis ya. Teknik pertambangan. Alhamdulillah tidak ada. Ya, jadi mungkin sebelum kita mengakhiri sesi sosialisasi kita pada siang hari ini, mungkin ada tips mungkin yang diberikan oleh Mbak Dinda dan Pak Dr. Andika.
Untuk tips dan triknya ya persiapkan diri masing-masing, belajar sesuai jurusan masing-masing. Di psikologi juga dipelajari. Untuk kesehatan silahkan dipersiapkan. Kalau misalkan sudah tahu ada keluhan-keluhan kesehatan, silahkan dikonsultasikan ke dokternya. Jadi misalkan ada masalah di THT, silahkan periksa ke THT. Kalau ada di gigi ya silahkan ke dokter gigi, seperti itu. Jadi persiapkan segala sesuatu termasuk berkas administrasi juga sangat mempengaruhi dari proses penilaian kami di Polda. Seperti itu. Mungkin itu tips dan triknya. Silahkan persiapkan, belajar lagi ilmu-ilmu yang selama kuliah kemarin. Nah, kok dari Mbak Dinda sendiri? Penekanan lebih ke ilmu masing-masing, itu digali lagi dari awal kuliah. Itu materi-materi dasar lebih dipelajari kembali, dan jasmani juga. Untuk jasmani juga dilatih lagi untuk kecepatannya, ketahanannya. Berarti fisik, akademik harus dilatih lagi semuanya ya. Terus renangnya mungkin ya, banyak loh yang udah nilai-nilainya tinggi tapi pada saat di jasmani rupanya nggak bisa renang. Renang yang penting Iya, nyampe. renang. Yang penting nyampe gaya apa bebas ya. Bebas. Yang penting jangan Gaya batu. Kalau gaya batu dia kelelep nanti. Jadi belajar semuanya, siapkan dari fisik, mental, semua, karena ada PMK juga ya. Iya. Oh iya, terus Bu Armin PMK-nya gimana sih Bu Armin? Media sosialnya gimana Bu Armin? Apakah dicek juga? Iya, jadi untuk PMK, jadi rekan-rekan yang mau daftar ini juga nanti selain mengikuti tes, kita juga ada namanya penelusuran mental dan kepribadian. Jadi nanti untuk medsos itu juga dicek gimana sih riwayatnya, apakah mungkin ternyata ada yang kontra kah, atau yang suka membuat keributan atau menyebarkan berita-berita bohong. Selain itu, selain medsos juga gimana sih kita berhubungan dengan masyarakat, apakah kita dinilai baik oleh masyarakat, apakah kita misalkan di komplek atau kampung kita justru kita yang sumber masalahnya, itu juga nanti akan kami selidiki lebih lanjut lewat Babin Kamtibmas. Oh, Babin ya. Intel juga ya Bu Armin? Ya, Intel juga. Kebetulan beliau ini mantan Intel. Jadi saya kok ngomong tuh agak takut-takut dikit. Diam-diam tapi mengawati. Udah banyak sekali ya yang kita informasikan pada calon peserta ya. Kira-kira apa lagi nih yang belum? Masalah calo gitu nggak sih? Emang gimana sih sistemnya ini? Emang masih adakah calo, Mbak Dinda? Untuk sekarang no calo-calo ya, nggak ada lagi yang mengatasnamakan panitia penerimaan. Itu sekarang kita sudah akan sistem betah. Iya. Apa sih betah Bu? Apa betah apa? Bersih, transparan, akuntabel, manis. Kirain kita betah di rumah. Betah di rumah jadinya tidak melaksanakan aktivitas kayak pembelajaran, fisik, tari dan lain-lainnya. Sebenarnya harus dilatih dari sebenarnya pada saat ini ya, sebelum bukaan pendaftaran ya. Persiapan berapa lama sih kemarin, Mbak? Kalau saya kemarin 3 bulan lebih, tapi itu aja saya merasa udah waktunya itu udah mepet. Ya, mepet. Kok Dokter Andika? Saya kayaknya cuma 2 bulan, karena memang awalnya nggak ada persiapan buat daftar isi PSS, tapi karena ada bukaan saya ya coba-coba. Coba-coba ya. Ya, Coba-coba. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, jangan-jangan akselerasi ya waktu sekolahnya. Jadi nggak belajar, dia tetap maju. Tapi jangan ini ya, ini Tetap sebagai harus persiapan. iya tetap harus persiapan. Jangan dicontoh Pak Dokter Jangan Andika. Sama mungkin tambahan ini Kak, jadi untuk sistem penilaian nanti untuk rankingan, biasanya banyak yang teman-teman yang tanya juga, rankingan gimana sih? Jadi untuk rankingan itu setahu saya dari zaman saya itu di ranking per jurusan masing-masing. Jadi tidak disamaratakan dengan seperti penilaian Bintara atau Akpol yang di ranking nasional ya, atau ada jatah per polda nih. Kalau untuk SIPSS dia tidak ada jatah per polda, adanya jatah per jurusan. Jadi mau daftar dari Jakarta, mau daftar dari NTB, dari dari Kalimantan, itu
rankingnya tetap per jurusan masing-masing. Oh, jadi per jurusan nih seluruh Iya, Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus bersaing ya. Otaknya harus benar-benar yang cerdas berarti ya. Jadi benar-benar harus belajar sesuai dengan jurusannya masing-masing. Wah, Betul. saya jadi takut ngomongnya sama beliau orang-orang pintar ini. Bu Arnen jurusan apa, Bu? Jurusan apa, Kak? Jadi seperti itu. Mungkin apa lagi ya? Kalau sistem psikologi sama akademiknya tuh gimana sih, Mbak? Iya. Atau TKK-nya sekarang ya di sini ya? Ya, baik. Kalau untuk akademik itu bobotnya 60%, psikologi dan jasmani itu 20%. Jadi kalau psikologi sendiri pakai CAT ya sekarang ya? Sekarang menggunakan CAT. Jadi no calo-calo no ya? calo-calo. Jadi kalau misalnya anak-anak ini udah mengerjakan melalui komputerisasi, nilainya pun anak-anak duluan yang tahu ya, Iya. para peserta dulu yang tahu Benar. ya, bukan kita ya. Terus yang kebetulan panitia psiko, Siap. untuk nilainya gimana Mbak? Setelah muncul baru di-download atau bagaimana? Nanti setelah mengerjakan nilai langsung tayang di monitor masing-masing, dan di situ nanti akan kami printkan langsung ditandatangan oleh peserta. Jadi yang pertama kali tahu itu Iya, hanya peserta. Hanya peserta. Oh, jadi kita Iya. pun tidak tahu. Iya, benar. Contoh soal pun kita tidak tahu sama sekali. Iya, Ya, benar. karena ada permintaan username dan password Benar. pada saat awal mau login ya. Masing-masing peserta berbeda untuk user dan passwordnya. Iya, jadi kalau misalnya untuk soalnya itu sendiri terpusat dari Mabes Polri, Pusat ya, Mabes dari Polri. pusat ya semuanya ya. Iya. Jadi kita di sini hanya melaksanakan sistem, Iya. hanya menjalankan sistem Benar. saja. Apa aja sih Mbak ini? Berapa jam kira-kira pelaksanaan psikologinya? Itu lumayan lama untuk psikologi, jadi tiap tahapan itu berbeda untuk waktunya. Untuk kecerdasan itu 90 menit. Ada 100 soal yang ditayangkan. Wow, 100 ya. Untuk kepribadian juga, tapi tidak sebanyak kecerdasan. Nanti ada sikap kerja di situ untuk daya tahan dan kecermatan yang dilatih. Tipsnya banyak istirahat. Malam itu jangan begadang, Ya, jadi tidak boleh stres nih. jangan stres. Jadi Jangan belajar H-1 ya. Benar. Belajar H-1. SKS itu nggak berlaku, kebut semalam. Terbebut semalam. Tidak berlaku. Mbak Arin, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan terkait calon. Oh, terkait calo udah banyak dijelaskan tadi. Untuk calo itu sudah tidak ada, apalagi yang mengatasnamakan panitia. Kami dari panitia sekarang juga sudah mengikuti sistem dari Mabes, sudah terpusat semuanya, dan semuanya serba transparan. Seperti tes-tes itu untuk TKJ, untuk jasmani itu juga kami pasang CCTV. Ya, ada CCTV di setiap item. Jadi misalkan nanti memang ada yang protes, oh saya larinya segini, kenapa ditulis segini? Jadi nanti kita saksikan bersama, diputar ulang CCTV-nya, bener nggak sih, kayak gimana sih? Gitu. Untuk joki juga udah nggak ada ya Kak ya? Joki udah nggak ada, joki Karena cari. ada face ya. Ya, ada perekaman wajah, nanti ada perekaman wajah. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan ke rekan-rekan atau ke orang tua rekan-rekan, menawarkan atau menjanjikan sesuatu, itu jangan dipercaya. Karena di kami tidak ada, semua udah bersih, udah sesuai dengan jalur dan prosedurnya. Kita libatin instansi lain nggak sih? Oh iya, kita libatkan beberapa instansi seperti Dukcapil, Dinas Pendidikan, ID juga dari ID, Himbesi, kita juga melibatkan LSM sebagai pengawas eksternal. Jadi setiap tahapan seleksi itu tidak hanya diawasi dari panitia, atau dari pengawas eksternal, pengawas internal dari Polri, tapi kami juga melibatkan pengawas eksternal. Jadi di sini udah fair dan terbuka dengan masyarakat. Nah, jadi mohon izin rekan-rekan, mohon pamit karena mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan karena di sini tidak terlalu spesifik ya untuk SIPSS, kecuali nanti untuk pendaftaran Bakomsus, kalau misalnya ada pembukaan Bintara, apalagi terpadu, semuanya jadi satu, Bintara, Tamtama, Bakomsus, semua jadi satu, itu baru sosialisasinya mungkin lebih dari 1 jam karena banyak sekali materi-materinya yang harus disampaikan kepada para peserta atau calon peserta yang akan mengikuti kegiatan seleksi SIPSS maupun nanti kedepannya
seleksi RIM terpadu tahun anggaran 2023. Kami dari Sekretariat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Oke.